Berapa tadi dia bilang? 18. Ya, kita buka Matius 1. Kita buka Matius 1 dari ayat 18. Baik, kita lihat. Kita baca dari Matius 1 ayat 1. Baru bisa jelas, supaya para begoders ini paham kronologis dan ceritanya, bagaimana YHWH menurunkan firman-Nya yang ditulis oleh para rasul, oleh Matius, ya, para rasul Tuhan Yesus Kristus dalam Matius. Jadi jelas, ya. Baik, kita lihat ya. Oke, Pak King David bisa dibacakan, Pak. Silakan untuk Siap. membuka otak para begoders yang sudah lama mereka Siap. duduki, ya. Silsilah Yesus Kristus. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dan Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahazon, Nahazon memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliub, Eliub memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Lanjut. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambilkan Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah. Mana nih? Kalau terlalu naik kan? Mana 22 ayat 22. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Tidak ada pertentangan. Tidak ada masalah. Karena apa di sini? Ya, Yusuf harus, karena Yahudi, seorang perempuan ketika mengandung dia harus punya suami. Jika tidak, pasti dia dirajam sampai mati, karena dituju sebagai pesundal atau orang yang berzina. Makanya karena malaikat sudah memberitakan kepada Maria dan Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus yang adalah firman Tuhan, seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Kita lihat dulu. Tapi sebelum ke situ kita lihat apa sih yang difirmankan Tuhan kepada sang nabi, yang nabi telah bernubuat. Kita lihat, baca Pak, tolong. Ini menggenapi firman Tuhan kepada Nabi 14, Yesaya. Silakan. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 15-nya Pak, sampai 16. 15. Ya. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Iya, jadi jelas tadi Matius 1 menggenapi Yesaya 7 ayat 14 ya para begoders. Jadi di sini jelas karena Yusuf sebagai tunangannya sudah diberitahukan oleh malaikat untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya, karena yang dikandung daripada Maria adalah Roh Kudus, firman Tuhan. Yang dikandung dari Roh Kudus yaitu firman Tuhan yang nuzul dan harus nuzul ke dunia menjadi manusia. Kita baca di Yohanes 1 ayat 1, ini berkesinambungan. Silakan Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Iya. Terus Pak. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Oke. Jadi yang menjadikan dunia ini adalah Sang Firman itu. Ya, Sang Firman yang menjadikan dunia. Jika tidak ada Sang Firman, tidak akan ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Kemudian bagaimana Sang Firman itu? Kita baca di ayat 14-nya. Silakan, Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Haleluya. Jadi Sang Firman itu yang nuzul menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi Yesus itu sudah dinubuatkan dari 1400 tahun, ya. Sebelum 700 tahun atau sekitar 800 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Itu oleh Nabi Yesaya. Ya, jadi jelas, ya. Sebelum Pak Lidara lanjut, saya ingin menanggapi yang dia katakan suami. Iya, Kenapa di situ dikatakan suami? Iya, kita Karena, akan ke situ. Kita akan ke situ. Oke. Ya. Silakan. Ya, karena tidak semua firman Tuhan itu ditulis secara terperinci. Sebab kita telah membaca tadi, apabila Yusuf tidak mengakui Maria itu sebagai istrinya, maka dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Iya. Sebab Betul. sudah diingatkan dalam mimpi kepada Yusuf bahwa Maria itu mengandung daripada Roh Kudus. Ya, bukan hasil perselingkuhan, tetapi dikatakan oleh malaikat bahwa dia mengandung daripada Roh Kudus. Makanya harus si suaminya atau calon suaminya harus mengatakan, atau yang menulis ini harus mengatakan suami. Karena pada saat itu hukum Yahudi, orang Israel, jika ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka akan dirajam batu sampai mati. Jadi keterangan itu suami, tidak ada yang aneh di situ. Tetapi yang aneh buat saya, yang mengatakan Muhammad itu adalah seorang nabi, tetapi waktu menikahi Khadijah yang umur 40 tahun, Muhammad 25 tahun, ayah daripada Khadijah tidak menyetujui pernikahan itu. Lalu mereka berinisiatif memberikan minuman mabok kepada ayahnya, mengganti bajunya dengan baju pesta, sampai ayahnya mabok tertidur. Lalu ketika ayahnya pagi-pagi bangun, melihat dirinya itu tertidur, mungkin di lantai, dengan pakaian mewah, karena memang mereka orang kaya raya, dia bertanya, kenapa seperti ini? Lalu mereka bilang, tadi malam kan kita berpesta pernikahan saya dengan Muhammad. Ini kan pembohongan publik. Masa seorang nabi akhlaknya demikian jahatnya? Bisakah kita contoh seorang nabi yang menipu orang tua dan mertuanya sendiri, dan menipu kami semua orang Indonesia juga turut tertipu? Kalau kita tidak membongkar hadis-hadis mereka, ayat mereka, kita juga tertipu, Pak Lidara, selama 1400 tahun. Iya, betul. Jadi jangan menuduh orang lain, ya, jangan memukul air di baskom, kecipratan muka sendiri, Aristo dan kawan-kawan dunguler begoders, ya. Jadi kalian renungkan itu, si Muhammad menikah dengan Khadijah tidak disetujui oleh orang tuanya. Mereka merancang pernikahan yang tanda kutip tidak benar. Jadi apa yang mau diikuti seorang nabi demikian? Silakan Pak Lidara. Baik, kita tadi sudah kita jawab ya mengenai Yusuf. Kenapa Yusuf melakukan itu? Karena itu semua adalah firman Tuhan, dan Yusuf jelas adalah tunangan dan suami Maria. Dan Maria dan Yusuf sudah diberitahukan oleh
malaikat Gabriel bahwa yang dikandung oleh Maria adalah firman Tuhan, ya, yang disampaikan yang melalui Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang ada dia di